Saudara, sesuai dengan nats yang diberikan oleh saya hari ini, saudara, dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 33. Mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Saudara boleh buka di dalam HP elektronik saudara ataupun yang ada di layar. Itu adalah terjemahan TB2, saudara ya, Alkitab TB2. Mari dengan semangat saudara-saudara kita membaca bagian ini supaya lebih semangat begitu ya, saudara tidak loyo. Bagian kaum pria silakan untuk membaca yang pertama sambil berdiri ya. Setelah itu kaum wanita membaca sambil berdiri, dan ketiga berdiri bersama-sama nanti wanita dan pria. Kaum pria 1, 3. Terima kasih, silakan duduk. Kaum wanita bersama dengan saya, mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bersama-sama kita berdiri membacakan sekali lagi, saudara bisa hafal di rumah ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Silakan duduk. Saudara, ayat ini dikutip oleh Rasul Paulus dari seorang penyair Yunani, saudara, Menander, dan ini merupakan sebuah pepatah yang sangat dikenal oleh para pembaca surat Paulus pada saat itu. Saudara, dalam bagian ini Paulus ingin menunjukkan, saudara, betapa pentingnya pergaulan yang baik itu bagi pertumbuhan rohaninya. Betapa pentingnya pergaulan yang sehat itu bagi sebuah pertumbuhan rohani. Saudara, jikalau kita membiarkan dunia itu membentuk konsep pikiran kita, membentuk worldview kita, pandangan kita, maka saudara-saudara itu kita berarti menyesuaikan diri dengan jalannya dunia, saudara. Maka kita akan menjadi orang-orang yang hidupnya itu berdasarkan perspektif daripada dunia dan bukan jalannya Tuhan. Nah, hari ini saudara, sebelum masuk ke dalam tema kita hari ini, saudara, outgrowing bad habits, saudara, kita akan melihat dulu konteks daripada penulisan Rasul Paulus di dalam bagian ini, saudara. Saudara, penulisan ayat ini di dalam sebuah konteks yaitu mengenai kebangkitan orang mati. Yaitu baik itu kebangkitan Kristus maupun kebangkitan umat percaya. Saudara, Paulus menekankan bahwa sesungguhnya kebangkitan Kristus itu adalah inti dari iman Kristen, saudara. Karena tanpa kebangkitan maka iman kita itu akan sia-sia adanya. Saudara bisa baca ini di dalam ayat yang ke-17, saudara. Di dalam bagian ini bagaimana Paulus dengan tegas menyatakan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sebuah bukti yang kuat, saudara. Bahwa nantinya kita juga akan dibangkitkan di akhir zaman. Dan karena itu saudara, maka hidup kita seharusnya adalah hidup yang dipengaruhi oleh sebuah pengharapan akan kebangkitan itu, saudara. Walaupun saudara di tengah-tengah pengajaran ini ada beberapa jemaat Korintus, saudara. Maka Paulus menuliskan pengajaran ini. Karena ada beberapa jemaat Korintus, saudara, yang mulai mempertanyakan. Bahkan ada yang menolak kebangkitan orang mati, saudara. Jadi saudara bisa baca di rumah, membaca ayat demi ayat di dalam Korintus pasalnya yang ke-15, saudara. Kenapa mereka mempertanyakan, saudara? Kenapa mereka menolak kebangkitan orang mati, saudara? Yaitu karena mereka mendengarkan orang Yahudi, pengajaran orang Yahudi, atau keyakinan orang Yahudi, konsep pandangan orang-orang Saduki, saudara. Orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan, saudara. Maka saudara, dalam menghadapi situasi inilah Paulus dengan jelas menyatakan bahwa sesungguhnya kebangkitan itu adalah suatu kebenaran yang sangat fundamental, saudara. Suatu kebenaran yang sangat tidak terbantahkan bagi iman Kristen, saudara.
Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita, saudara. Dan tidak ada gunanya menjadi orang percaya. Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, berarti tidak ada pula kebangkitan orang mati. Dan kalau tidak ada kebangkitan, saudara, berarti tidak ada kehidupan setelah kematian. Kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, saudara, Paulus berkata di dalam ayatnya yang ke-32b, saudara, jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan, marilah kita minum, sebab besok kita mati, saudara. Artinya apa? Hiduplah semau-maunya. Mari melampiaskan hawa nafsu kita. Hidup dalam keberdosaan kita. Hidup berfokus pada kesenangan duniawi, saudara. Hidup seperti apa yang kita mau, saudara. Karena toh tidak ada kebangkitan, saudara. Maka hidup menurutlah hawa nafsu, saudara. Oleh sebab itu di dalam Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 33 ini, saudara, Paulus kemudian memberitahukan dan berkata dengan tajam, saudara, janganlah sesat, sebab pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Saudara, di tengah-tengah banyaknya ajaran, udah percaya kebangkitan, ayo kita hidup foya-foya lah. Kita menikmati hidup ini, kita melampiaskan hawa nafsu kita. Saudara, Paulus berkata, jangan sesat. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Di dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia TSI, saudara, di situ dikatakan apa? Tetapi janganlah kalian tertipu oleh orang-orang yang berpandangan seperti itu. Berpandangan apa? Tidak ada kebangkitan. Karena apa? Pergaulan yang buruk itu menularkan pengaruh yang buruk. Ini dalam terjemahan Alkitab TSI. Maka saudara-saudara, secara harfiah kita lihat kata sesat dalam bahasa Yunaninya itu adalah planaste, yang berarti tertipu. Jangan tertipu. Atau jangan keluar dari jalan yang benar, kata Paulus. Saudara, dengan kata lain, saudara, ini merupakan sebuah peringatan untuk menghindari penyesatan, baik dalam berpikir, dalam konsep pandangan kita, saudara, maupun di dalam ajaran, maupun cara hidup yang bisa membawa seseorang itu menyimpang dari kebenaran, yang bisa membuat seseorang itu keluar dari jalur kebenaran yang ada. Dan Paulus katakan, janganlah sesat. Setelah Paulus mengingatkan orang-orang percaya di Korintus, jangan pengaruh ya, jangan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat yang bisa membawa engkau keluar dari kebenaran iman Kristen, khususnya dalam hal yang esensial seperti halnya kebangkitan. Namun juga saudara, peringatan ini juga berlaku secara umum, saudara, bahwa kamu jangan sampai keluar jalur dari kebenaran, saudara. Baik dalam ajaran teologi yang salah seperti tadi, tetapi juga dalam pola hidup yang bertentangan dengan firman. Contohnya, berkali-kali saudara tadi WL, aduh jalan macet. Memang saudara ya, untung tadi Juanto ya, Ria kasih tahu, semua hati-hati jalan macet begitu ya. Saudara, betul-betul macet di situ. Saudara, kita sebagai orang-orang seringkali kalau macet ngapain saudara-saudara? Ngomel, ngedumel, bersungut-sungut begitu kan saudara-saudara ya. Saudara, sering kan itu muncul, itu menjadi satu bad habits kita kadangkala. Secara naluri, aduh, doa setengah jam, firman setengah jam, macetnya berjam-jam kan itu kan saudara-saudara ya. Wah, itu macet luar biasa, saudara, bersungut-sungut kadangkala kita. Tapi saudara, sebagai orang percaya, ayo kita punya pola hidup yang sinkron dengan firman.
Saudara, Alkitab selalu mengajar mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara. Bukan bersungut-sungutlah di dalam satu hal. Saudara. Saudara, Paulus mengajarkan kita, ingat, kadangkala saudara pengaruh-pengaruh sosial yang tidak sesuai dengan iman Kristen, bukankah itu menyeret kita supaya kita keluar dari jalan yang benar, saudara. Dan Paulus menekankan, saudara, ingat baik-baik supaya hidup kita ini bukan dipengaruhi oleh pergaulan-pergaulan buruk daripada dunia ini. Bukan oleh cara pandang dunia ini. Bukan oleh konsep dan kebiasaan daripada dunia ini. Saudara, kota Korintus itu kota yang begitu luar biasa. Tetapi penduduknya itu juga luar biasa. Saudara. Bermain-main dengan dosa itu yang mereka lakukan. Saudara. Nah, di dalam bagian ini Paulus memberi peringatan, saudara, sekali lagi kepada orang-orang percaya. Jangan biarkan hidupmu tertipu dan jangan biarkan hidupmu itu keluar dari jalan yang benar. Saudara, kata pergaulan di dalam bagian ini, saudara, Paulus menekankan apa sih? Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kata pergaulan yang dipakai dalam bagian ini oleh Paulus itu ada homilia, yang berarti interaksi sosial, teman-teman, komunitas. Nah, saudara-saudara, interaksi sosial atau teman-teman atau komunitas yang bagaimana, saudara? Yang bisa merusak kebiasaan yang baik, saudara, menjadi kebiasaan yang buruk, saudara. Pergaulan yang baik, pergaulan yang baik itu akan mendukung kita untuk memiliki kehidupan yang baik, saudara. Tetapi pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan kita yang baik. Saudara, bagian ini Paulus ingatkan begini loh. Kalau kita bergaul dengan komunitas atau teman-teman, saudara, yang di luar Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam sebuah pengertian, saudara, bergaul bukan hanya sekali ketemu, bukan, saudara. Tetapi kepada sebuah pergaulan yang intens, yang terus menerus, saudara. Maka itu akan terus bisa mempengaruhi cara berpikir kita, cara perilaku kita, saudara. Bahkan perasaan kita, saudara. Dalam bagian ini Paulus menekankan merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita terus membina sebuah pergaulan yang buruk bersama dengan orang-orang berada dalam komunitas yang terus menerus hidupnya itu buruk. Saudara-saudara, kalau kita biasa sekarang dunia medsos, kalau kita saudara biasaan terus medsos yang tidak baik-baik, kita pakai medsos itu untuk ngerumpi, untuk menggosip, saudara. Untuk ngomong yang tidak benar-benar, saudara. Maka saudara itu akan membentuk perilaku kita, saudara. Membentuk kehidupan kita. Untuk kita juga memiliki habit, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik jadinya. Saudara, ada seorang jemaat yang bilang gini, "Semu doakan anak saya." Kenapa? Karena gara-gara dia itu bergaul dengan teman-temannya yang sosialita. Saudara, kalau sudah mulai mengupload di medsos, kalau sudah pakai baju begini, saudara ya, tidak mau diulang, saudara-saudara. Sekali mengupload foto, saudara, berkali-kali harus ganti kostumnya, saudara. Saudara tahu berapa yang dia keluarkan, saudara, demi untuk memperlihatkan ini loh fotonya dia. Dan tidak pernah sama bajunya. Mamanya sampai nangis, saudara-saudara. Saudara, pesan online itu terus menerus dan harus ganti kostumnya, aksesorisnya, jam tangannya, saudara. Kenapa? Karena dia punya teman-teman sosialita yang seperti itu, saudara. Saudara ingat, pergaulan yang buruk yang dilakukan secara intens
itu akan merusak kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, membangun kebiasaan yang baik itu butuh waktu yang panjang. Waktu yang lama untuk mewujudkannya. Tetapi bad habits, kebiasaan yang buruk itu gampang sekali. Saudara. Kenapa? Karena natur kita adalah manusia yang berdosa. Saudara. Sehingga tendensi kita adalah tendensi untuk hidup dalam tabiat kedagingan dan manusia lama kita. Saudara, Paulus saja berkata apa di dalam Roma pasal 6? Aku ingin melakukan sesuatu yang baik, pasal 7 maksud saya. Tetapi bukan yang baik yang aku lakukan. Justru yang tidak baik, yang jahat, yang seringkali muncul, saudara-saudara. Saudara, bukankah ada banyak kebiasaan-kebiasaan buruk seringkali melekat, menempel dalam diri kita. Kebiasaan berpikir negatif. Kebiasaan ngomong yang kasar. Dengan pasangan kasar. Dengan orang tua kasar. Dengan anak-anak melecehkan, menghina, menjudge. Saudara, kebiasaan malas. Berdoa, malas baca Alkitab, apalagi sekarang saudara-saudara ya. Waduh, kita buka perpustakaan, jarang sekali orang-orang masuk jemaat-jemaat. Ayo kita ini bacaan buku rohani bagus. Dipromosikan berapa kali pun susah sekali orang mau pinjam buku sekarang. Baca Alkitab susah kadang-kala, malas. Kebiasaan berkompromi dengan dosa. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang kadang-kala mulai ini menempel, melekat dalam diri kita. Nah, hari ini saudara, di dalam keterbatasan waktu kita akan melihat dua nasihat firman Tuhan yang diberikan Rasul Paulus. Bagaimana kita mengatasi kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang ada. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu hiduplah berpusat kepada Kristus. Saudara-saudara, hidup Kristen itu memerlukan kesadaran akan lingkungan sosial kita. Ingat itu baik-baik. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman, dengan orang-orang yang punya kebiasaan, yang punya habit yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Sekali lagi, itu akan mempengaruhi cara berpikir dan cara perilaku kita. Maka Paulus berkata supaya kita tidak terjebak di dalam pergaulan yang buruk, pergaulan yang merusak good habit kita. Hiduplah berpusat kepada Kristus. Saudara, apa yang menjadi pusat hidup kita, saudara? Apakah dunia? Hidup yang berpusat pada dunia. Hidup yang berpusat kepada keduniawian, saudara. Dunia seperti apa ya saya kepengen seperti itu, saudara. Dunia maunya apa ya saya seperti itu, saudara. Dunia kepinginnya apa ya saya menuju di situ. Hari ini saudara-saudara, firman Allah mengingatkan kita, mari saudara. Kalau kita ingin mengatasi bad habit, kebiasaan-kebiasaan buruk atau pengaruh-pengaruh buruk yang ada di sekitar kita. Saudara, mari kita diingatkan firman Allah, hidupmu itu belajar berpusat kepada Kristus. Hidup yang menjadikan Kristus itu senternya, saudara. Yang menjadikan Kristus itu sebagai pusatnya. Nah, saudara mungkin sering membaca bagian ini, saudara ya, ada kata gini. Sesuatu yang baik, jikalau minus God, tanpa Allah, tanpa Tuhan, tanpa Kristus, itu sama dengan nol. Sesuatu yang baik. Jika dalam hidup ini kita lakukan segala sesuatunya without God, tanpa Tuhan, tanpa Kristus, tanpa Allah, saudara. Ingat, itu akan menjadi nol, saudara. Sia-sia, saudara. Tidak ada artinya, saudara.
Tetapi sebaliknya saudara, 0 itu ditambahkan Tuhan Allah, maka itu akan menjadi sesuatu yang baik. Saudara, mari kita tambahkan dalam hidup kita di tengah-tengah keluarga. Ingat, terus libatkan Tuhan. Jadikan Tuhan itu pusat dalam hidup keluarga kita. Kalau kita tidak ingin keluarga kita ini menjadi keluarga yang berlabel keluarga tukang marah, keluarga yang panas. Karena kalau sudah suami ngomong panas, istri ngomong panas, anak-anak juga panas. Saudara. Kalau kita tidak ingin keluarga kita menjadi keluarga yang caci maki isinya, saudara, maka kita perlu, saudara, menghadirkan Allah, menjadikan Kristus itu pusat di dalam keluarga kita. Saudara, kalau kita tidak ingin di mana pelayanan kita yang sepertinya itu sudah baik, yang sudah kita lakukan dengan baik, saudara. Tetapi kenapa lingkungan pelayanan ini tidak baik? Ada kompetisi yang tidak sehat. Ada ambisi-ambisi tertentu, saudara. Ada agenda-agenda tertentu yang tidak baik, saudara. Maka mari terus senantiasa di dalam pelayanan itu, saudara, menjadikan Kristus sebagai pusatnya, bukan diri sebagai pusatnya, bukan kelompok sebagai pusatnya, bukan program sebagai pusatnya, tetapi Kristus sebagai pusatnya. Saudara-saudara, mari kita belajar, saudara-saudara, untuk menjadikan Kristus itu pusat di dalam hidup kita. Sehingga perilaku kita adalah perilaku yang berpusatkan kepada Kristus. Saudara-saudara, perkataan kita, saudara, kebiasaan-kebiasaan kita, saudara, juga sebuah kebiasaan-kebiasaan yang membawa kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, jikalau kita ingin mengatasi kebiasaan buruk, maka saudara-saudara, kita perlu sekali lagi mengingat tujuan utama hidup kita sebagai orang Kristen itu apa? Yaitu hidup yang memuliakan Tuhan dan hidup dalam pengharapan akan kebangkitan. Maka ini akan mendorong kita untuk memiliki kehidupan yang berfokus kepada hal-hal rohani. Ayah, seorang papa, sebagai kepala rumah tangga kita bekerja. Apa yang kita kejar? Bukan hanya sekedar materi untuk mencukupkan kebutuhan anak istri kita, bukan, saudara. Tetapi saudara-saudara, kita menjadi seorang suami yang mengasihi Tuhan dengan mengasihi keluarga kita. Sehingga ketika kita penat pun, saudara-saudara, kita tidak melupakan hal-hal rohani di dalam keluarga kita. Saudara, ada anak-anak remaja yang berkata begini, Semu, kalau di keluarga kami sudah nggak ada lagi mesbah keluarga. Kenapa? Saya bilang, papaku udah capek kalau pulang kerja. Mamaku juga capek nge-gym. Mama udah capek, papa juga capek. Nggak ada mesbah keluarga. Setelah nggak ada hal-hal yang rohani di dalam keluarga. Jikalau tidak ada hal-hal yang rohani dalam keluarga, seperti berdoa bersama, membaca Alkitab bersama, bersekutu bersama-sama, bagaimana saudara-saudara keluarga itu akan memiliki sebuah kehidupan yang baik, membangun sesuatu yang baik di dalamnya. Saudara, itu sesuatu yang sulit. Karena sesuatu yang good without God atau minus God itu nol. Bekerja kan baik. Sebagai ibu rumah tangga kan baik. Tetapi dalam kelelahannya mulai memundur, menjauhkan dari Tuhan. Saudara, maka sesuatu yang baik itu akan terkikis dengan hal-hal yang buruk nantinya. Kita akan lebih emosional, saudara. Kita akan lebih temperamental. Emosi kita tidak stabil, disentil sedikit. Saudara, kita akan menjadi orang yang pemarah,
dan lain sebagainya. Maka mari saudara-saudara kita membangun, ingat tujuan utama hidup kita ini apa sih? Hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan supaya kita hidup memuliakan Tuhan, hiduplah berpusat kepada Dia. Saudara, berikan waktu untuk hal-hal yang bersifat spiritualitas. Hal-hal yang bisa membangun iman kita. Bukan hanya berfokus kepada hal-hal duniawi. Dan kemudian kita lupa pada tujuan besar, yaitu hidup yang memperkenankan Tuhan. Hidup yang melihat kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Setelah hidup yang berpusat pada Kristus itu melatih kita tidak hanya hidup untuk lihat zaman ini saja. Saudara. Dunia ini yang hanya fana, yang hanya sementara. Tidak, saudara. Tetapi kita melihat kepada hal yang kekal. Hidup yang berpusat kepada Kristus akan menolong kita untuk melihat, memberikan perhatian kepada hal-hal yang bernilai kekal, bukan hal-hal yang bersifat sementara. Hidup yang berpusat kepada Kristus akan menolong kita untuk menjaga kita hidup dalam kesucian. Untuk menolong kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Termasuk pada waktu kita bekerja, pada waktu kita berkeluarga, di dalam kehidupan sosial, kita selalu mengingat bagaimana mencerminkan kehidupan yang menyatakan kemuliaan Kristus di dalamnya. Setelah ini yang pertama yang kita perlu melihat, bagaimana hidup yang berpusat kepada Kristus. Sehingga kita dalam hidup ini boleh menghasilkan buah-buah yang baik. Yang Allah Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Dan bukan mempermalukan nama Tuhan di dalam hidup kesementaraan di dalam dunia ini. Yang kedua, yaitu hidup dalam komunitas yang sehat. Jadi ingat ya, saudara, bagaimana sih mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk di tengah-tengah dunia yang sangat penuh dengan kebobrokan dosa ini? Yang pertama tadi hidup berpusat kepada Kristus, dan yang kedua adalah hiduplah dalam komunitas yang sehat. Bukan dalam komunitas yang buruk, bukan dalam komunitas yang sesat, bukan dalam komunitas yang jahat yang membuat kita ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk, bukan. Maka saudara, dalam perjalanan mengatasi kebiasaan buruk, ingatlah baik-baik. Komunitas gereja yang sehat, saudara-saudara seiman itu sangatlah penting adanya. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki sebuah komitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan saling menguatkan, kita akan saling mendukung, kita akan saling mendorong, mengencourage satu sama lain. Untuk apa? Untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada. Maka dalam bagian ini Paulus menjelaskan pentingnya menjauhi pergaulan yang buruk, tetapi kita memiliki sebuah komunitas yang sehat yang membangun kerohanian kita. Sebuah komunitas yang membantu kita untuk dekat dengan Tuhan dan menuntun kita bertumbuh dalam kebenaran. Sekarang mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Kira-kira saudara-saudara, kalau kita punya komunitas yang membuat kita ini semakin dekat dengan Tuhan, atau mana yang lebih banyak dari komunitas kita yang membuat kita ini jauh dari Tuhan? Saudara, komunitas seperti apa yang saudara miliki? Komunitas yang membuat saudara dekat dengan Tuhan kah? Atau komunitas yang membuat saudara-saudara itu semakin jauh dari Tuhan? Mari, baik itu orang tua, anak muda, para kaum wanita, kaum bapak-bapak, kaum pria, kita belajar di dalam hidup kita sebagai orang percaya, hidup dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah komunitas yang sehat di dalam Tuhan.
Saya bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kemacetan kota Jakarta. Saudara memilih untuk datang di rumah Tuhan pada malam hari ini. Untuk berdoa bersama-sama. Untuk kita ini bersekutu. Untuk kita ini menyampaikan pokok-pokok doa kita. Untuk kita ini boleh sama-sama mendukung di dalam persekutuan yang indah. Di dalam sebuah komunitas yang sehat di gereja Tuhan. Saudara, Allah ingin agar kita hidup dalam komunitas yang apa? Bukan yang saling menjatuhkan. Bukan yang saling berkompetisi. Bukan yang saling menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Bukan, saudara. Tetapi Tuhan ingin kita mempunyai sebuah komunitas yang saling mengingatkan. Yang saling mendorong. Supaya kita hidup di dalam kebenarannya. Saudara-saudara, mari lihat rekan-rekan kanan kiri kita. Dan lihat pasangan hidup kita di dalam keluarga. Ciptakanlah di dalam rumah tanggamu sebuah komunitas yang betul-betul membuat engkau ini bertumbuh di dalam kebenaran. Mari di dalam keluarga kita mulai, saudara-saudara. Kita ciptakan itu sebuah persekutuan yang hangat antara orang tua dengan anak. Sehingga anak-anak ketika keluar dari rumah kita, saudara, bukan perkataan-perkataan yang tajam. Bukan perkataan-perkataan yang pedas, yang membangkitkan amarah, yang terus meluncur dari mulut anak-anak kita. Kenapa? Karena dia belajar dari lingkungan keluarganya. Yang punya kebiasaan-kebiasaan mencaci, menjudge, menghina, mencemooh, kata-kata yang kasar. Itu ada di dalam keluarga. Sehingga ketika dia keluar, dia pun melakukan hal yang sama kepada teman-temannya. Saudara, mengkonseling seorang anak remaja yang punya bad habits luar biasa, saudara. Dia suka menghina, menyakiti, saudara. Ketika ditanya, kenapa? Kenapa sampai seperti itu? Ketika suatu saat dia pukul temannya. Kenapa? Punya habit yang sangat buruk seperti itu. Anak ini simpel, saudara. Dia berkata, di tengah-tengah keluarganya itu hal yang biasa. Papa pukul mamanya itu hal yang biasa. Papa pukul anaknya itu hal yang biasa tiap hari. Saudara, maka tidak heran anak ini menjadi anak yang punya kebiasaan yang buruk, perilaku yang buruk, perkataan yang buruk keluar dari mulutnya. Maka mari saudara-saudara kita membangun di tengah-tengah keluarga kita kebiasaan-kebiasaan yang baik. Harus ada Kristus yang menjadi pusat dalam keluarga kita. Kita ciptakan keluarga kita, komunitas yang sehat, yang membangun, yang meneguhkan iman, yang mendorong untuk bertumbuh dalam kebenaran. Bukan yang menghakimi dan menjudge. Di gereja ini saya juga rindu menjadi sebuah komunitas yang sehat bagi seluruh jemaat yang datang beribadah di GKI PIK ini. Sehingga jemaat GKI PIK dikenal sebagai sebuah jemaat yang punya komunitas yang sehat. Yang jemaatnya itu saling mendorong dalam kasih, saling membangun dan saling mendoakan. Saudara, bukan jemaat yang dikenal karena apa? Karena kasar, karena saling dendam, saling menyakiti, bukan. Tetapi karena ada hal-hal yang baik, buah-buah Roh Kudus muncul di tengah-tengah komunitas gereja ini. Karena gereja ini adalah gereja yang membangun sebuah good habit di dalam Kristus. Berpusat kepada Kristus. Gereja yang berpusat kepada Kristus. Dan gereja yang senantiasa menanamkan sebuah komunitas yang sehat di dalamnya. Mari kita berdoa.